Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribunner, jumpa lagi di program VIP Room. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Didi Adriansah, Rektor baru Universitas Kaltara. Orang menyebutnya Unikaltar. Ya. Nah, Unikaltar bukan Unikal, ini sekaligus sosialistik juga. Terima kasih Pak Didi. Siap. Saya Sumarsono akan memandu diskusi kita dalam waktu 30 menit ke depan, bincang-bincang mengenai Unikaltara tentunya, bagaimana program ke depan di bawah kepemimpinan Pak Rektor yang baru ini. Selamat datang Pak Didi di studio kami. Tentunya kami ucapkan selamat atas dilantiknya sebagai Rektor baru Universitas Kaltara. Kalau boleh tahu, memang merintis karir di Unikaltara atau sebelumnya pernah melalang buana beberapa perguruan tinggi, Pak Didi? Ya, kalau saya mulai dosen itu sebenarnya di 2003. Ya. Jadi dulu itu kebetulan setelah lulus kuliah, terus terang saya dulu lulus kuliah itu belum punya gambaran untuk menjadi seorang dosen. Iya. Jadi ketika saya kuliah, lulus S1, kemudian kepikiran ini mau cari kerja atau mau lanjut sekolah, gitu kan. Kemudian pada saat itu, waktu yang bersamaan itu saya mendaftar di satu perusahaan swasta, kalau tidak salah terkait dengan industri susu. Pada saat itu industri yang cukup besar lah. Kemudian saya sudah tanda tangan kontrak, tapi kontrak itu tidak mengikat pada saat itu. Oke. Jadi kalau saya tidak ambil, itu masih aman lah juga. Nah, pada saat yang bersamaan ternyata saya sebelumnya juga daftar S2 di UGM, pengumuman muncul. Jadi ini saya sudah tanda tangan, kemudian ini muncul, saya harus ambil keputusan. Akhirnya saya lanjut. ambil keputusan untuk lanjut. Padahal saya tidak punya bayangan setelah ini harus jadi dosen. Gitu. Kemudian setelah lulus saya coba balik sebentar ke Tanjung Selor, ternyata ada perguruan tinggi. Dulu itu kalau tidak salah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Ya coba-cobalah saya daftar karena dosennya juga masih kurang. Akhirnya ikut ngajar di situ, keasikan. Ternyata kemudian di 2009 itu pemerintah Kabupaten Bulungan melalui yayasan itu coba membuka satu perguruan tinggi yang kita kenal sekarang dengan Universitas Kaltara. Ya, dengan semangat pada saat itu Pak Bupati Haji Budiman Arifin beserta tokoh-tokoh lainnya itu memikirkan bagaimana Kabupaten Bulungan pada saat itu harus punya satu perguruan tinggi dengan universitas, ya, dengan tingkat universitas, sehingga bisa mengakomodir anak-anak daerah yang tidak punya kesempatan untuk keluar sekolah. Nah, jadi inilah seperti yang kita lihat sekarang ini. Universitas Kaltara kurang lebih sudah hampir 15 tahun, jalan 15 tahun. Ya, Terus sudah berapa kali kelulusan, Pak? 11 terakhir kemarin, angkatan ke-11 sudah meluluskan dengan 5 fakultas dan 8 program studi. Nah, jadi kalau merintis karir dari dosen, kalau di Unikaltar sejak 2009, tapi sebelumnya sudah pernah mengajar di SD. Pak Rektor, ini menariknya gini, Universitas Kaltara. Ya. Sementara berdiri itu sudah 15 tahun yang lalu. Betul. Itu waktu itu sudah dimekarkan? Belum. Nah, ini menariknya gini. Jadi apakah Provinsi Kaltara ya? Belum. Artinya kan cukup menariknya gini. Dulu kan masih gabung dengan Kalti, tetapi sudah punya ide pemikiran membentuk Universitas Kaltara. Itu kan luar biasa. Bisa sedikit diceritakan sejarah sepengetahuan saya gitu ya. Memang lahirnya Universitas Kaltara, kalau melihat dari surat keputusan Kemendikbud pada saat itu kan di 2008 akhir Desember itu. Kemudian kita baru menerima mahasiswa baru di tahun akademik 2009. Ya, itu yang pertama. Provinsi Kalimantan Utara sendiri kan baru lahir itu sekitar tahun 2012 di sana. Ya, sekitar itu. Ya, 2012 atau 2013. 2012 kalau tidak salah. Nah, nantinya kan sebelum provinsi ini lahir,
Universitas Kaltara ini sudah ada dengan akronim Kaltara itu. Ya, sebenarnya isunya memang seperti itu. Nah, di samping tadi ini niat atau pemikiran dari para tokoh tadi, termasuk Bapak Haji Budiman Arifin tadi dan tokoh-tokoh yang lain, itu sudah memikirkan Kabupaten Bulungan ini bakalan jadi sentral pusat, pusat pemerintahan di Kalimantan Utara cikal bakalnya. Kalau istilahnya Kalimantan bagian utara dulu. Ya, kita dulu belum ada. Bagian utara. Nah, jadi pemikiran beliau itu sudah sejauh itu, begitu untuk menyiapkan salah satunya untuk pengembangan SDM. Nah, gitu. Jadi sudah membaca seperti itu, sehingga maka udah kita Kaltara saja. Artinya inilah salah satu semangat untuk menyambut Kaltara. Pada 2009 itu isu untuk pembentukan Kaltara itu sudah mulai digulir. Walaupun kalau kita tahu sejarahnya itu sejak 2002 saya masih di S1 bahkan itu sudah teman-teman tuh sudah menggulirkan itu bersama tokoh-tokoh politik yang ada di Kaltara juga. Dulu ada Pak Haji Anang Dahlan Jauhari, kemudian almarhum Pak Yusuf SK, kemudian termasuk Pak Abdul Jalil Fattah dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Itu banyak sekali. Kan memang menarik ya tadi kalau bicara Kalimantan Utara terbentuk di 2012, sementara ide memberikan nama perguruan tinggi untuk Kaltara ini kan menurut saya sudah sesuatu yang luar biasa. Apalagi keberadaannya kan di salah satu kabupaten di Bulungan itu. Oke Pak, nah ini sudah terbentuk. Sekarang sudah punya berapa program studi atau fakultas? Fakultas kita ada 5, kemudian program studinya ada 8. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit, pada saat itu untuk melahirkan satu universitas baru ini kan tidak mudah saat itu, sehingga ada peluang-peluang yang bisa diambil pada saat itu, salah satunya dengan alih kelola. Jadi sebenarnya Universitas Kaltara ini bukan muncul langsung lahir, tapi ada proses sebelumnya yang dilakukan, yaitu antara yayasan dengan yayasan yang mengelola universitas yang namanya Universitas Trikarya Trikarya di Medan. Nah, jadi pada saat itu saya tidak tahu apakah Universitas Trikarya pada saat itu kolaps apa bagaimana, tapi yang jelas itu peluang dan itu disampaikan oleh kementerian sebenarnya. Karena kan pihak yayasan kemudian difasilitasi oleh pemerintah daerah pada saat itu sampai ke pusat ke kementerian untuk bagaimana mengurus ini begitu. Ternyata ada peluang nih, ada universitas yang bisa kita alih kelola. Nah, sehingga alih kelola kemudian ganti nama, ganti kepengurusan, ganti alih kelola, kemudian gantilah nama menjadi universitas. Tapi proses perizinan pakai yang lama. Seiring beralih kelola kita langsung perizinan dengan nama yang baru. Begitu. Dan awal mula fakultas pertama. Jadi karena tadi ini alih kelola, di mana pada saat itu Universitas Trikarya ini sudah ada beberapa prodi dan fakultas. 5 fakultas, kemudian kalau tidak salah itu ada 13 program studi. Jadi fakultasnya sama yang seperti sekarang, ada fakultas Fisipol, fakultas ilmu sosial politik, kemudian fakultas pertanian, fakultas MIPA, kemudian ekonomi, teknik juga teknik. Nah, dari 8 program studi yang kami buka sekarang ini, sebenarnya ada lagi program studi yang pada waktu diresmikannya Unikaltar itu tidak kami tawarkan, tidak kami buka karena keterbatasan SDM dosen pada saat itu. Jadi ada teknik mesin kalau tidak salah, kemudian teknik elektro kalau tidak salah, itu vokasi diploma pada saat itu. Kemudian di manajemen itu ada di ekonomi ada akuntansi. Kemudian ada beberapa lagi itu yang saya
lupa. Yang jelas kalau tidak salah ada 13 program studi itu. Sekarang ya. Ya yang kemarin kami yang dari Universitas Trikarya itu. Oke. Yang dialih kelola itu. Nah, kalau kita lihat dengan potensi Kalimantan Utara yang menurut saya dari sumber daya alamnya luar biasa. Dari pertambangan, kemudian sawit, perikanan, dan tentunya juga pertanian dalam artian luas. Nah, Pak ini juga menjadi sinergi sejalan dengan visi misi Uni Kaltara ke depan seperti apa Pak? Apa akan membuka fakultas-fakultas baru seperti apa? Iya, itu menjadi tantangan kita ya. Artinya kita sadari bahwa Provinsi Kalimantan, karena kita bicara skup yang regional, kalau di Kalimantan Utara, tentunya Universitas Kaltara ini harus bisa menangkap isu-isu ini untuk harus punya peran yang besar dalam pengembangan iptek maupun pengembangan sumber daya manusia yang ada di Kaltara berdasarkan potensi yang ada. Nah, kita melihat tadi kalau ada potensi dari sektor pertanian secara luas, kemudian secara umum begitu ya, kemudian batubara dan lain sebagainya. Nah, kita mencoba untuk pada visi yang kami angkat, Universitas Kaltara itu harus punya ciri, harus punya penciri, sehingga ketika calon-calon mahasiswa atau katakanlah stakeholder yang ingin bermitra dengan kami tentunya akan melihat ini ciri Universitas Kaltara ini apa. Memang punya keunggulan lah. Ya, punya keunggulan, punya penciri, punya ciri khas yang berbeda. Contoh kita di UBT misalnya ada terkait dengan kelautan tropis misalnya. Kemudian di Mula Warman hutan tropis, di Lambung Mangkurat juga ada penciri tertentu begitu. Nah, kita mencoba mengidentifikasi dengan potensi-potensi yang ada. Visi penciri di visi kami, penciri yang kami angkat itu ada 2 bidang. Yang pertama adalah tentang lahan basah dan yang kedua adalah pembangunan pedesaan. Nah, ini penting 2 hal ini. Nah, disinilah nanti kegiatan Tridharma ini kami fokuskan, mulai dari kegiatan pembelajaran, kurikulum, kami arahkan ke sana, ke penguatan dua penciri ini, kemudian kegiatan riset, pengabdian, setidaknya seperti itu yang ingin kami kembangkan. Berarti ke depan ada keinginan misalkan tentang pemberdayaan pemerintahan desa gitu. Ada akan membuka semacam, kan ada FISIP sudah ada. Administrasi negara sekarang ya. Tentu apakah ke depan akan pemerintahan, jurusan pemerintahan atau apa gitu? Betul sekali. Jadi ke depan ini kan seiring berkembangnya Kalimantan Utara, kemudian Tanjung Selor sebagai pusat pemerintahan, pusat ibu kota, kemudian ada isu lagi tentang KIPI. Ini kan harus kita respon. Harus kita respon semua, sehingga kita tidak menutup diri dengan program studi yang ada. Justru kita harus bisa menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang ada, tuntutan tenaga kerja juga kan? Tuntutan masyarakat seperti apa, kebutuhan masyarakat ke depan seperti apa. Nah, salah satu yang paling dekat ini adalah tentang KIPI. Ini walaupun kita punya dua penciri tadi, kita tidak bisa menutup mata. Tidak bisa menutup mata dengan ini. Oleh karena itu dalam rangka itu kita juga harus siapkan ini. Pembukaan program-program studi tentu berdasarkan kajian-kajian yang matang. Salah satunya berdasarkan signal pasar tadi, signal market. Yang butuh tentang misalnya kesehatan masyarakat. Kemudian ada yang tentang bahasa, karena untuk SDM yang lokal kita, artinya anak-anak kita di sini untuk bisa masuk ke KIPI setidaknya punya skill dari sisi kemampuan berbahasa, khususnya Mandarin atau bahasa Inggris. Nah, langkah awal kita ini kan masih kerjasama dengan Pemda, yang difasilitasi oleh Pemda, kerjasama dengan perguruan tinggi lain dan juga pihak swasta, dalam hal ini PT KIPI. Nah, untuk langkah awal ini ada program intensive course untuk bahasa Mandarin. Nah, dalam 1 tahun ini, nah mereka kan walaupun ini non gelar, tapi ini cikal bakal yang dalam waktu dekat akan kita teruskan menjadi satu program studi vokasi baru. Vokasi, memang vokasi nanti.
Nah, arahnya kita ke sana. Kemudian karena saat ini kita belum punya sumber daya terkait bidang ini, kita bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang. Oke. Iya. Artinya setelah Pak Didik dilantik sebagai Rektor Unikaltar, itu nantinya Pak itu sudah disiapkan program-program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya untuk menuju goal itu, Pak. Betul. Jadi program jangka pendek yang pertama, tantangan kita ini kan sangat banyak sekali, Pak. Harus kita sadarin tantangan internal, tantangan eksternal. Tantangan internal kita ini kan sumber daya manusia. Ya. Ini juga harus kita sadari bahwa dalam waktu kurun kurang lebih 14 sampai 15 tahun ini kalau dari sisi jumlah sumber daya ini kan masih terbatas nih. Nah, sementara kalau kita mau menambah jumlah tenaga kerja atau sumber daya manusia di Universitas Kaltara sendiri ini kan terkendala dengan pembiayaan finansial. Dari satu sisi kan kita harus efisiensi nih. Nah, ini yang menjadi tantangan. Tetapi dengan keterbatasan ini, maka kita dorong teman-teman ini harus meningkatkan kapasitas sumber daya kita. Jadi kalau bahasa saya di internal kita, teman-teman di baik itu dosen maupun pendiknya, ini paling tidak sementara ini harus bisa jadi kunci Inggris. Artinya apa? Multifungsi skill, keahliannya tuh bisa lebih dari ini. Nanti kalau kita sudah siap dengan sumber daya yang spesialisasi, nah baru ini. Dan dalam kondisi seperti ini, saya bilang kita harus efektif dan efisien. Ya, jadi harus bisa jadi kunci Inggris. Nah, kalau enggak begitu, justru nanti kita yang akan kerepotan nih. Betul, apalagi nanti ketika membuka hadirnya sumber daya dari luar, betul. Kita harus siap. Nah, jadi kitalah dulu ibaratnya yang harus mengembangkan diri, lalu ibaratnya mengorbankan waktu dan pikiran lah dulu nih. Itu sehingga bisa saja satu orang ini untuk menangani beberapa hal. Itu langkah yang menurut. Nah, untuk itu apakah ada rencana misalkan meningkatkan strata pendidikan di dosen, menyekolahkan S1, S2, S2, S3 itu tentu ada. Tentu ada, karena itu juga tuntutan dalam kalau kita bicara akreditasi, ini kan satu tuntutan yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Dari sisi bagaimana salah satu unsur di dalam penilaian akreditasi itu adalah kualifikasi, yaitu pendidikan dosen. Nah, saat ini dengan sistem penilaian akreditasi yang terbaru, baik itu yang dilakukan oleh BAN-PT maupun LAM, itu untuk kualifikasi tenaga pendidik atau dosen, itu yang lebih diutamakan itu adalah yang S3, doktor, begitu. Demikian juga dengan jabatan fungsional, yaitu lektor. Nah, kalau di dosen itu kan ada 3 tingkatan tuh, ada 4 tingkatan tuh, asisten ahli, lektor kepala, kemudian guru besar. Nah, saat ini dalam jangka pendek kalau saya katakan strategi untuk peningkatan kualitas khususnya bagi dosen untuk jabatan fungsionalnya itu kita dorong yang asisten ahli menjadi lektor. Nah, ini sudah beberapa yang saya pantau tadi. Yang kemarin itu statusnya kan untuk meningkatkan jabatan fungsional dari asisten. Sekarang kan pakai sistem tuh, pakai aplikasi yang disediakan oleh kementerian dan bisa dipantau dalam 24 jam statusnya seperti apa. Nah, sudah ada beberapa dari yang mengusulkan itu sudah ada yang selesai, artinya tinggal menunggu SK, ada yang proses revisi. Nah, ini yang kita dorong terus. Jadi saya kalau ketemu sama teman-teman dosen yang belum belum ada Javung tuh saya pantau untuk saya dorong terus. Belum punya jurnal saya minta untuk segera. Karena dosen yang tidak punya jabatan fungsional ini yang pertama tidak dinilai. Yang kedua yayasan membayar terus, rugi yayasan. Saya bilang begitu, rugi yayasan membayar dosen yang tidak mengurus jabatan fungsionalnya. Nah, kita harus berpikir seperti itu kan. Artinya bagaimana dua belah pihak ini bisa memberikan kontribusi yang positif
Jadi yayasan memberikan kewajibannya, kemudian sebagai dosen juga harus punya tanggung jawab untuk memenuhi itu. Salah satunya adalah mengurus jabatan fungsionalnya agar bisa diakui, dan itu sebenarnya manfaat buat dirinya sendiri. Betul. Karena kan tahapannya itu keuntungan buat dia setelah punya jabatan fungsional, itu nanti bisa ada penilaian untuk sertifikasi dosen, dan itu ada tunjangannya. Ya, mudah-mudahan kebijakan pemerintah itu tidak berubah, karena sampai sejauh ini teman-teman yang memiliki jabatan fungsional itu kemudian disaring lagi untuk mendapatkan sertifikasi dosen yang akhirnya ada tunjangannya. Iya. Nah, ini yang dikejar teman-teman juga. Artinya kan bahwa kesejahteraan dosen sendiri juga tergantung dari semangat spirit dari dosen masing-masing. Betul. Di samping itu, karena kewajiban untuk jabatan fungsional ini kita ada tridharma, pengajaran, kemudian penelitian, pengabdian, ini kan wajib nih. Artinya kalau itu terus dilakukan, kemudian seiring dengan penilaian untuk tunjangan sertifikasi dosen, dia kalau dia tidak meneliti, dia tidak bisa dapat serdos nih, tidak bisa dapat tunjangan. Nah, artinya kan dengan itu dilakukan paling tidak satu semester satu penelitian, satu pengabdian, ini kan artinya dosen bisa produktif nih. Nah, dosen produktif artinya kan itu membentuk keahlian di bidang dia. Nah, jadi pihak luar yang ingin kerjasama dengan kita kan tinggal melihat track record dari masing-masing dosen. Lembaga menyediakan, memfasilitasi untuk kerjasama, kemudian coba mengidentifikasi nih keahlian dosen nih siapa, sehingga ketika ada mitra kita yang ingin bekerja sama dengan kita, udah tahu nih, oh ini keahlian bidang ekonomi pembangunan pedesaan nih ada di sini, kemudian bidang pertanian lahan basah ada, bidang pemerintahan ada, itu tujuannya ke sana. Oke. Nah Pak, kalau tadi kita bicara ke depan Kaltara khususnya Bulungan itu kan ada proyek KIPI, ada PLTA segala macam, dan tentu kan kita harus menyiapkan sumber daya manusianya nih. Betul. Ada nggak rencana dari Universitas Kaltara ini terkait akan membuka tadi Pak jurusan baru atau program baru? Itu saya bilang. Yang dalam waktu dekat apa? Yang dalam waktu dekat ini kita cikal bakal untuk vokasi program bahasa asing ya, bahasa Mandarin, kemudian nanti bahasa Inggris. Ya. Kemudian juga nanti kita juga kalau di dalam program saya itu yang terkait dengan kebutuhan KIPI apa gitu. Salah satunya kita sebenarnya sudah punya D3 di situ yang kita selama ini kita tidak buka, nanti kita coba apakah ini masih bisa dibuka atau kita izin baru. Siap buka lagi. Iya, untuk mesin. Kemudian teknik industri. Nah, teknik industri ini yang coba nanti kita sesuaikan juga dengan persyaratan di kementerian seperti apa, artinya untuk membuka program studi. Nah, tentunya membuka program studi ini harus kita lakukan kajian yang matang. Oke. Nah, artinya apa? Nanti kami tidak menginginkan kita membuka program studi ini begitu buka nanti 1 tahun 2 tahun kemudian tutup. Jadi kita melakukan kajian yang matang agar program studi yang kita buka ini adalah program studi yang berkelanjutan. Jadi selalu dibutuhkan. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar ada KIPI nih kita buka, bukan seperti itu. Tutup juga. Harus kita siapkan semuanya. Jadi di belakangnya harus kita siapkan SDM-nya, kemudian pasarnya bagaimana, trennya bagaimana. Karena beberapa program studi yang sudah menunjukkan tingkat kejenuhan kan sudah ini menjadi contoh kita. Ya, walaupun katakanlah di sebagian kecil mengatakan masih butuh misalnya, tapi dari data itu menunjukkan tren penurunan, dalam arti tren kejenuhan. Nah, ini yang harus kita hindari, sehingga angka-angka seperti ini hasil kajian ini harus kita jadikan dasar untuk membuat perencanaan khususnya pembukaan program studi yang dibutuhkan oleh pasar. Oke. Pak, ini kan era baru, artinya kepemimpinan Bapak baru dan tentunya juga diikuti oleh infrastruktur sumber daya yang baru juga. Betul. Kira-kira apa yang akan menjadi sebuah perubahan lah Pak di Universitas Kaltara ini, terutama
ya tadi ya, ada sesuatu nggak yang beda dibanding mungkin sebenarnya bukan merubah ya, tapi minimum ada inovasi baru lah. Karena persaingan perguruan tinggi kan semakin sulit sengit ini Pak. Jadi kemarin saya habis pelantikan saya rapat internal dengan pejabat baru. Saya memberikan motivasi begini. Pertama, tantangan kita ini di eksternal, tadi sudah singgung masalah internal, sekarang coba kita eksternal. Eksternal, kalau kita bicara tentang kompetisi di antar perguruan tinggi, di Kaltara ini kurang lebih sudah ada 7 perguruan tinggi. 7 perguruan tinggi. Ditambah lagi 1 nanti ada perguruan tinggi yang negeri meskipun dia lebih ke agama begitu. Tapi ini kan juga merupakan pesaing kita, begitu kan. Agama bahkan kadang juga membuka fakultas umum juga. Betul. Kalau katakanlah kalau UIN itu kan ada juga program studi yang umum begitu kan. Nah, tapi kan kita tidak bisa menolak hal yang seperti ini. Samping sekarang aja sudah ada UT, kita tidak bisa menolak kehadiran-kehadiran seperti ini. Nah, yang perlu kita harus mempersiapkan diri kita. Makanya saya katakan, demi kepentingan masyarakat di Kalimantan Utara, saya sebutannya bukan kompetisi, tapi ada tambahannya, kompetitif kolaboratif. Iya, kompetisi dalam hal bagaimana menampilkan unggulan kita di perguruan tinggi masing-masing, termasuk ciri khas yang beda tadi, dengan ciri khas masing-masing, tetapi berkolaborasi bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kaltara. Itu prinsip saya. Ya, nah, sehingga ya katakanlah dia tidak masuk di kami, tapi dia kuliah di tempat lain, tujuannya sama. Nah, tinggal bagaimana kita mempersiapkan universitas kita ini sehingga bisa dilirik, oh kami butuhnya yang seperti ini loh, kami butuhnya yang seperti ini. Nah, oleh karena itu saya menyarankan, mewanti-wanti teman-teman kemarin, kita ini harus berubah mindset, harus berani menampilkan sesuatu yang kita punya. Iya, betul. Kita banyak potensi yang ada di dalam, tapi selama ini saya lihat kita belum berani menampilkan itu. Iya. Makanya di Fakultas Ekonomi kemarin saya diskusi, coba teman-teman, kita rubah mindset, terutama mindset branding kita. Kita masih lemah di branding saat ini. Memang exposure itu penting, Pak. Betul. Apapun prestasi ataupun keberhasilan itu saya pikir memang eranya untuk disampaikan. Dan ini sharing juga bahwa sekarang kan promosi expose itu kan banyak media, Pak. Betul. Media mainstream kayak Tribun Kaltara ini, kemudian ada media sosial, dan ini mungkin ke depan bisa menjadi PR juga. Jadi saya bilang kita harus menjalankan strategi branding yang kuat. Betul. Dimulai dari itu, branding yang kuat. Jadi mindset kita rubah. Kita jangan menunggu. Kalau dalam strategi perang itu kan ada menunggu, ini dia digempur, dia diam. Saya bilang kita harus berani melawan. Dan harus mengikuti teknologi. Iya, harus begitu. Contoh saja saya bilang, tema di dalam mempromosikan melalui banner, melalui spanduk atau billboard itu, saya bilang harus berani. Jangan yang terlalu monoton atau terlalu anteng. Sebab kita ini sudah ibaratnya itu perang ini dalam tanda petik, perang dalam arti positif begitu ya. Nah, harus dirubah itu, harus berani kita menyampaikan apa keunggulan kita, apa konsistensi yang penting yang harus kita wujudkan di dalam apa yang ketika mereka ingin buktikan begitu. Itu branding. Kemudian kita punya media-media. Media yang selama ini sudah ada tapi kurang dimaksimalkan. Betul. Jadi kita punya IG, kita punya portal web. Nah, kemudian kita punya Facebook, kita punya Twitter. Nah, ini saya mau lagi minta untuk di TikTok karena YouTube kita punya. TikTok yang ini coba kita main di TikTok karena tren anak muda sekarang main di TikTok. Betul. Itu internal. Nah, eksternal kita punya mitra seperti Tribun Kaltara dan media-media lain yang sebenarnya bisa kita jalin kerjasama. Jadi saya minta sama teman-teman di fakultas maupun di lembaga, salah satu strategi branding kita ini tagline universitas harus muncul setidaknya setiap minggu di media-media yang ada. Nah, jadi saya minta kehumasan kita itu muter.
Ya. Apapun kegiatan di fakultas itu harus di blow up. Ya, termasuk gini Pak, kan ada beberapa aktivitas kegiatannya, apakah itu kegiatan Kemahasiswaan, ya. termasuk dosen-dosen yang punya kemampuan menulis. Betul. Itu kan bisa di-sharing Pak ke media. Nah sekarang ini Pak, mohon maaf, ada kecenderungan juga anak-anak kita ini kan kuliahnya ke luar. Nah, bagaimana Pak ini strategi Pak Didi sebagai rektor baru untuk menarik nih anak-anak minimal lulusan SMA SMK di Kaltara, Tanjung Silor khususnya, nih minimal bisa melirik lah unik Kaltara ini Pak. Jadi yang pertama kita memang harus siapkan dari dalam dulu nih. Konsistensi apa yang kita rencanakan ini harus kita bisa wujudkan. Misalnya dari sisi sarana prasarana ini harus kita manage. Ketika orang masuk, kita katakan nyaman dengan ruang dan lain sebagainya, ini harus konsisten. Kemudian program penjaminan mutu ini juga kita terus kawal, kita tingkatkan penjaminan mutu pendidikan. Maka dari itu ada kegiatan periodik di penjaminan mutu, ada audit internal mutu ya. Ini juga terus kita lakukan, terus kita tingkatkan. Penguatan kurikulum, metode pembelajaran sehingga dosen itu tidak hanya belajar secara konvensional, tetapi bagaimana dosen itu bisa memberikan pancingan-pancingan agar mahasiswanya yang lebih kreatif. Sehingga kalau metode yang konvensional kan cenderung mahasiswa itu lebih diam. Nah ini coba kita pancing bagaimana inovasi yang dilakukan oleh dosen itu mampu memancing potensi yang ada di mahasiswa. Nah itu dari internal. Kemudian tadi bagaimana meningkatkan animo calon mahasiswa baru di masyarakat begitu ya. Ini kita upayakan tadi melalui branding. Kemudian saya juga dalam waktu dekat ini tentu akan sowan gitu ya. Artinya membuka peluang-peluang kerjasama dengan pemerintah, baik itu pemerintah provinsi Kalimantan Utara, karena ini orang tua yang tidak bisa kita tinggalkan. Pernah semacam roadshow itu Pak, ke sekolah-sekolah di Kaltara. Ya, ini lebih itu. Saya kemarin juga rapat. Kalau teman-teman di tim ada panitia, itu sebenarnya sudah roadshow mereka. Tapi kemarin saya bilang, karena ini kan kebetulan saya dilantik itu sudah selesai. Anak-anak kelas 3 itu sudah sudah mulai sudah keluar lah dari sudah lulus lah begitu ya, sehingga saya bilang saya agak terlambat, tapi dengan cara lain yang kita bisa lakukan. Tapi untuk yang tahun ke depan ajaran baru saya yang akan roadshow. Saya yang akan roadshow ke sekolah-sekolah. Ini malah sekolah terdekat nih. Betul. Karena saya alumni sini, alumni SMA 1. Nah, apalagi. Jadi saya mau datang tuh roadshow, saya datang ke adik-adik. Saya alumni SMA 1, masa tidak ada adik-adik yang mau sekolah di sini. Artinya kita harus meyakinkan bahwa Unris Kaltara itu tidak kalah dengan pertanyaan itu aja dulu Pak. Saya pernah main ke sana. Saya katakan bahwa dosen-dosen kita itu alumni perguruan tinggi terkemuka kok di Indonesia. Ada yang dari UGM. Saya dari UGM juga, kemudian S3-nya saya di Brawijaya, kemudian ada juga yang dari ITB, ada yang dari Unmul, ada yang dari Unhas, ada yang dari UNER, perguruan tinggi swasta juga yang bagus juga banyak gitu. Artinya nggak usah khawatir kalau masalah itu. Begitu. Artinya dari sisi SDM tidak kalah tadi Pak. Tapi tentu memang Pak. Pendidikan karakter kan juga penting. Betul. Kita kadang nggak menafikan lulusan teman-teman dari luar itu kadang secara karakter mereka lebih. Nah itu saya bilang karena Nah ini satu memang iklim kompetisi di tempat kita sama di daerah luar di Jawa maupun di kota besar itu ini masih sedikit berbeda. Iklim kompetisi di tempat kita ini masih
tingkat persaingannya itu belum begitu ketat, begitu. Sementara di tempat kita di luar Jawa itu kan sangat ketat sekali. Gitu. Iya, iya. Kalau kita tidak bisa mengikuti irama yang ada di sana, maka kita yang akan tertinggal. Dulu kalau saya sama teman-teman dulu waktu kuliah, saya bilang perbandingan kita sama anak di Jogja itu 4:1. Artinya kalau mereka belajar 1 malam, kita harus belajar 4 malam. Iya, ini betul. Iya. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Dan itu sudah saya buktikan begitu. Mereka belajar 1 malam kok bisa sama dengan saya 4 malam. Ini dulu ya. Tapi mudah-mudahan sekarang tidak seperti itu. Karena dulu kan jauh ya. Teknologi informasi masih terbatas dulu. Tapi kalau sekarang kan harusnya sudah sama. Sekarang apa yang diterima di Pulau Jawa sama yang kita terima anak-anak ini sama. Saya tadi malam diskusi sama anak saya SMP baru mau lulus. Tapi karena mungkin karena pengaruh teknologi informasi, diskusi kami itu nyambung. Nyambung. Saya enak menyampaikan dan dia juga enak menyampaikan. Nah itu. Kemudian jadi strategi branding tadi kemudian membuka kerjasama dengan pemerintah, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi Kalimantan Utara tentunya. Nah ini kalau Kabupaten Bulungan ini kami tingkatkan nih, sudah ada kemudian kami tingkatkan. Kemudian kabupaten lain yang terdekat nih yang akan kami mau garap. Ada Kabupaten Tanah Tidung, ada Kabupaten Malinau dan juga nanti Tarakan dan juga Nunukan. Kan kita tidak bisa menutup diri dengan itu dan kita harus berani begitu menawarkan keunggulan-keunggulan kita. Yang tadi saya bilang kalau kemampuan dosen, kualitas dosen kita tahun lalu di 2022 ada kompetisi inovasi daerah. Nah, ada dosen kita di situ ikut bersaing dengan peserta lain di Kalimantan Utara. Dosen kita nomor 1 kok. Nah, betul. Nah, artinya apa? Potensi kita sebenarnya udah ada. Tinggal kita dorong untuk ditingkatkan. Iya. Nah, ini. Dan publikasinya yang ini belum nampak. Makanya saya bilang branding Unikaltar ini harus kita dorong, harus kita terakhir Pak Didi ini tentu kita punya mimpi ya, punya visi yang perguruan tinggi kan tadi harus semakin maju dan harus berani bersaing tidak hanya regional, internasional. Kita kan dekat dengan Malaysia, Singapura. Nah, ada nggak mimpi Pak Didi ke depan kayak apa sih Universitas Kaltara ini? Termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi di luar seperti apa Pak? Itu pasti ada mimpi gitu. Setidaknya Universitas Kaltara ini ke depan ini menjadi universitas yang unggul. Nah, kalau unggul itu kan kalau dalam klasifikasi akreditasi itu sudah best of the best lah. Setidaknya di wilayah regional. Nah, kita tidak bisa menutup diri lagi. Katakanlah kita menjadi universitas yang persis bersebelahan dengan negara Malaysia, negara tetangga. Nah, ini harus kita kita buka juga dengan persaingan atau katakanlah dengan skala yang lebih luas, skala internasional. Dan ini kan harus kita siapkan begitu ya. Jadi Universitas Kaltara kalau mimpi saya itu ya bisa nanti sejajar dengan perguruan tinggi yang besar secara regional sehingga kelas nanti internasional itu tidak jauh kita capai begitu. Tentu dengan asumsi yang rasional begitu. Tapi namanya mimpi kan boleh kan? Betul. Iya. Nah, jadi kalau secara internasional sebenarnya dulu juga sempat dibuka sebenarnya. Artinya komunikasi dengan beberapa perguruan tinggi. Tapi kalau kerjasama dengan tadi Pak kayak mitra perguruan tinggi internasional. Ada. Yang beberapa sejak pertukaran dosen atau kalau pertukaran dosen ini seperti itu nanti yang juga akan kita upayakan pertukaran dosen. Pertukaran mahasiswa juga ini kan yang dibahas di dalam atau yang diinginkan oleh kementerian melalui program MBKM. Salah satunya adalah pertukaran mahasiswa. Nah, dosen juga di kementerian itu juga ada membuka, kalau dulu ada dosen magang namanya. Jadi dosen kita kirim ke tempat lain. Nah, kita juga nanti akan berupaya untuk setidaknya peningkatan kualitas dosen melalui jenjang studi lanjut ini akan kita siapkan ke sana, akan kita dorong ke sana. Karena itu tuntutan begitu.
Siap. Makasih Pak. Ya, Jadi luar terima biasa kasih untuk kita mohon berharap dukungannya. siap. Iya. Universitas Kaltara menjadi tadi perguruan tinggi yang minimal menjadi masyarakat anak-anak kita tuh Betul. pengen kuliah di sini, Betul. ya kan? Nah, tentunya juga bahwa Kaltara ini menjadi apa namanya daerah harapan baru Indonesia. Ya. Nah, saya kadang brand Universitas Kaltara ini luar biasa, Ya. ya kan? Jarang loh punya kampus namanya universitas dengan nama daerah. Adanya Indonesia boleh lah, karena Jakarta. Tapi Universitas Kaltara nggak ada, Universitas Jawa Tengah nggak ada. Ya. Tapi Universitas Kaltara ini saya berharap menjadi sebuah perguruan tinggi yang ternama di Kaltara Amin. khususnya dan Kalimantan pada umumnya. Kali terima kasih Pak Didi atas kasih. waktunya. Semoga apa yang jadi kita harapkan itu akan menjadi kenyataan. Nanti jumpa lagi di program VIP dan tentunya dengan tema dan tamu yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.